Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rusbika Jitimineng, mahasiswa profesi nurse dengan NIM 185201051. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang SOP perawatan luka laparotomi dan apa itu perawatan luka laparotomi. Apa itu laparotomi? Dari semua proses pembedahan di dunia, jumlah pembedahan laparotomi merupakan masalah kesehatan yang banyak sekali dijumpai di rumah sakit, hampir di seluruh rumah sakit di dunia. Jumlah pasca bedah laparotomi menginjak paling sedikit sekitar 1.920.498 kasus di dunia. Dari 23 juta pasien yang menjalani pembedahan setiap tahun di dunia, menurut WHO tahun 2014. Apa sih tindakan laparotomi itu? Laparotomi merupakan salah satu dari berbagai macam tindakan pembedahan operasi yang merupakan suatu tindakan dengan memberikan sayatan atau insisi melalui dinding perut atau abdomen, menurut Wijaya dan Putri tahun 2013. Sedangkan menurut ahli lain, yaitu menurut Masjur tahun 2014, dalam buku lain, laparotomi merupakan suatu prosedur yang membuat irisan vertikal besar pada dinding perut ke dalam rongga perut. Kemudian ada jenis-jenis sayatan laparotomi. Yang pertama, ada midline, yaitu sayatan yang berada di bagian rongga tengah perut. Kemudian ada paramedian, yaitu sayatan yang mengarah ke arah vertikal. Kemudian ada transverse, yaitu sayatan yang mengarah ke arah horizontal. Kemudian ada venestile, yaitu sayatan yang kebanyakan berada di kasus persalinan, khususnya persalinan sesar. Kemudian ada subcostal, yaitu sayatan yang diagonal salah satunya berada di bagian sisi perut atas. Kemudian ada rooftop, yaitu sayatan di diagonal kedua sisi perut atau abdomen. Kemudian masuk ke tahapan SOP perawatan luka laparotomi. Yang pertama ada tahapan persiapan, yaitu identifikasi data klien dan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian jelaskan tujuan yang akan dilakukan kepada klien. Kemudian ke tahapan orientasi. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada klien. Yang kedua, jelaskan tujuan dari perawatan luka laparotomi. Kemudian yang ketiga, kontrak waktu. Kemudian ada persiapan alat. Yang pertama ada pinset surgis, kedua pinset anatomis, ada gunting, ada handscoon disposable dan steril, alatan NaCl, kasus steril, korentang, mikropor, kantong kresek, nirbekan, was bensin, betadine 3%, kaum steril, dan kapas lidi. Kemudian masuk ke tahapan kerja. Yang pertama-tama, tutup pintu atau sampiran. Kemudian yang kedua, observasi klien dengan senyaman mungkin dan tetap menjaga privasi luka pasien. Kemudian letakkan kantung sampah atau kantong kresek pada daerah yang mudah dijangkau. Kemudian yang ketiga, kenakan alat APD seperti handscoon disposable bersih sekali pakai. Kemudian lepas perban secara perlahan. Kemudian dengan tangan yang memakai handscoon, angkat balutan kas secara perlahan dan observasi jenis luka, apakah ada komplikasi pasca operasi. Kemudian buang balutan yang kotor ke tempat sampah atau kantong plastik yang telah tersedia. Kemudian lepaskan handscoon disposable dengan bagian dalam berada di luar, buang ke tempat sampah atau plastik yang telah tersedia. Kemudian buka set balutan steril atau perlengkapan steril yang dibungkus satu persatu. Letakkan pada meja samping tempat tidur klien. Kemudian buka botol larutan dan tuangkan ke dalam baskom steril dan tambahkan kasa yang berserat halus. Kemudian kenakan handscoon steril. Kemudian inspeksi warna luka, jenis jahitan, dan integritas luka.
Kemudian, bersihkan luka dengan salin normal sesuai program. Kemudian, bersihkan daerah luka dari area yang kurang terkontaminasi ke area yang paling terkontaminasi. Kemudian, pasang kasa berserat halus yang lembab langsung ke permukaan luka. Apabila luka tampak dalam, masukkan kasa dengan hati-hati ke dalam luka dengan menggunakan forceps sampai semua permukaan luka dapat terkontak langsung dengan forceps yang sudah diberi kasa berserat halus dan lembab. Kemudian, pijat daerah sekitar luka dengan perlahan untuk memastikan ada tidaknya pus. Kemudian, pasang kasa steril berukuran 4x4 di atas kasa yang bersih. Kemudian, tutupi balutan dengan balutan kasa. Kemudian, pasang plester di atas balutan. Kemudian, lepas handscoon dan buang ke kantong kresek atau kantong sampah. Kemudian, bantu klien untuk berada dalam posisi yang nyaman. Kemudian, buang seluruh perlengkapan dan cuci tangan. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan saat perawatan luka, yaitu jaga kesterilan saat merawat luka. Kemudian, bersihkan luka dari area yang kurang terkontaminasi ke daerah yang banyak terkontaminasi. Kemudian, gunakan swab yang terpisah untuk setiap usapan. Kemudian, masuk ke tahap terminasi. Yaitu yang pertama, kaji klien kembali untuk menentukan respon terhadap pergantian balutan. Kemudian, pantau status balutan minimal setiap jadwal pergantian dinas. Kemudian, catat penampakan luka dan drainase, toleransi klien, dan jenis balutan yang akan digunakan ke dalam catatan keperawatan. Kemudian, catat frekuensi pergantian balutan dan perlengkapan yang dibutuhkan ke dalam catatan keperawatan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.